Bisa muslihat karena apa? Jin, setan bisa menyerupai siapa aja kecuali Rasulullah. Itu di tempat parkir prajurit banyak banget. Ini siapa dan apa? Gitu. Melihat orang segitu banyak dengan pakaian begitu, satu orang nyamperin. Seorang wanita. Dia duduk di singgasana, kanan kirinya ada pengawalnya, badannya lebih tinggi, tegap lagi. Akhirnya saya minta dinuntun, ditekan gitu, biar saya itu sembah sujud. Nah, di situ pengawalnya ngomong, manusia songong, datang tidak uluk salam, datang tidak permisi. Bahkan untuk memandang wajah yang disebut Bunda Ratu itu kita nggak berani, padahal penasaran karena memang cantik. Biasakan uluk salam kalau di mana-mana. Salam dari Bunda Ratu. Tolong jaga negeri ini. Kalimat itu jaga negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama gue Ibnu Fitro Sidik dalam channel Timur Misteri. Apa kabar teman-teman semua? Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, diberikan kemudahan rizki, serta diberikan kemudahan dalam segala urusan kita. Di kesempatan hari ini masih sama seperti video sebelumnya, gue sudah menghadirkan narasumber yang pastinya narasumber gue nantinya akan bercerita pengalaman misterinya untuk kita semua. Tapi sebelum itu, buat teman-teman yang nonton video ini yang belum subscribe, langsung aja subscribe, like, and comment, serta aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal video terbaru Timur Misteri. Seperti janji gue tadi, nggak berlama-lama lagi, langsung aja nih kita berkenalan sama narasumber yang ada di samping gue. Pada kesempatan kali ini agak sedikit beda nih, ini eksklusif narasumber, karena narasumber gue ini bisa dibilang guru gue, orang tua gue, yang sebelum-sebelumnya banyak nih memberi nasihat-nasihat buat Timur Misteri. Oke, langsung aja nih kita kenalan sama orangnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tua buat gue dipanggil orang tua. Ya, narasumber gue pada kesempatan kali ini Ustadz Jaka Sembung ya, Ustadz ya. Sedikit gue menjelaskan di cerita kali ini Pak Ustadz bakal bercerita tentang ketemu sama Bunda Ratu di Kawah Ratu ya. Kawah Putih, Kawah Putih ya. Di Bandung ya, Ciwidey iya. Itu. Iya, di Kawah Putih ya. Banyak juga ada dua versi soalnya nih Bang Guru. Ada Bandung sama Kawah Putih sama Kawah Ratu. Tapi saya tuh pernah ke sana, ketemu sama warga sana tuh, mereka ada yang bilang ini Kawah Ratu. Jadi kan saya pernah bilang tuh, bukannya Kawah Ratu tuh yang ada di puncak Salak. Iya, Gunung Salak. Tapi kata dia ini juga Kawah Ratu gitu. Nah, kita ngobrol-ngobrol dikit nih. Di Kawah Ratu itu Bang Guru ketemu apa sih kisi-kisinya gitu? Dia sosok penunggu di sana. Ketemu gitu? Ya, itu kejadian tahun 2005. Oh, berarti masuk ke dimensi, bisa bilang ke dimensinya dia ya? Oke, Bang Guru, kita tahan dulu ya. Pasti teman-teman semua penasaran nih sama kelanjutan dari cerita narasumbernya. Tapi lagi-lagi buat teman-teman semua, apapun yang nanti diceritakan sama narasumber bukan bermaksud untuk menakut-nakuti atau memberikan hal yang negatif buat teman-teman semua, melainkan cerita ini kita jadikan pelajaran untuk kita bersama. Oh iya Bang Guru juga punya channel YouTube ya? Channel-channelan. Lagi mencoba biar, dan memang khusus buat misterinya gitu, buat kisah-kisah, karena memang saya pribadi seneng lah sama dunia-dunia yang berbau-bau mistis. Oke, channelnya apa itu Bang Guru? SK channel. Kalau yang ada lagi channel yang satu cuman khusus gado-gado. Oh, jadi ada dua channel nih. Iya. Dan yang misteri ini SK channel. Nah, cerita ini juga udah dibawa di SK channel Bang Guru ya? Udah. Atu-atunya tuh video yang ada. Iya, selain di sini ada lagi nih cerita Bang Guru tentang kejadian ini dengan versi yang lebih detailnya, sama timnya juga nih yang termasuk ikut serta dalam ceritanya yang diceritakan itu Bang Guru ya? Iya. Oke, teman-teman bisa intip nih channelnya Bang Guru di SK channel. Nanti untuk lebih detailnya linknya ada di kolom deskripsi. Buat teman-teman semua, bantu channelnya guru kita
SK Channel biar kita bisa mendapat keberkahannya beliau nih. Amin, amin, amin. Sama-sama lah. Oke. Dia pada berkah semuanya. Amin, amin. Nah, buat teman-teman semua, simak terus video ini karena sudah gue rangkum dalam segmen Kongkumis, Kongko Kupas Misteri. Buat teman-teman semua yang mempunyai pengalaman misteri, baik itu pendakian gunung, urban legend, atau lainnya yang berbau misteri, dan mau ceritanya diangkat seperti Bang Guru ini, teman-teman bisa DM di Instagram kita, Timur Misteri, atau juga kirimkan email di timurmisteri.cr@gmail.com. Untuk lebih detailnya, nanti linknya juga ada di kolom deskripsi. Bang Guru udah siap? Siap. Nggak berlama-lama lagi, langsung aja kita masuk ceritanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sahabat Timur Misteri. Ya. Ya, Bang Ibnu. Ya, alhamdulillah bisa ketemu sama Bang Ibnu. Kita juga makasih nih Bang Guru udah dikasih tempat buat konten. Ya, bebas di sini mah, yang lain juga selama main kemarin 28 jam gua buka. Bukan 24 jam. Bukan 24 lagi karena saya mau pengangguran. Ya, kalau bicara masalah kisah, ini terjadi tahun 2005. Tahun 2005 itu saya menjadi kru film pembuatan layar lebar. Oke. Dan studionya itu di bekas gedung bioskop Dharma Ayu, Perumpung. Perumpung, iya. Di situ kita, walaupun deket dari sini, kita bisa dikatakan seminggu sekali belum tentu pulang karena kesibukan untuk persiapan syuting. Apalagi saya itu ada aja di chip art, jadi kita mock up, set lokasi segala macam. Memang karena itu bangunan tua di bekas bioskop Dharma Ayu ini, Bang Ibnu, di situ aja kita selama tinggal di situ udah banyak merasakan keanehan. Iya. Karena emang bangunan tua, ditambah lagi kan yang belakangnya area pemakaman Perumpung. Iya. Ya karena memang kita tinggal di situ, ya seringlah terjadi penampakan di kamar mandi, namanya gedung kosong begitu kan. Yang tidur di situ cuman dikit. Udahlah. Ya, cuman karena memang kita lagi kerja, udahlah kita abaikan aja, udah wajar lah ya. Indonesia kan memang luar biasa. Mistisnya. Iya, mistisnya luar biasa, kesaktiannya luar biasa. Indonesia cinta Nusantara dalam hal masalah mistis dan juga kesaktiannya. Pokoknya mantap dah. Nah, kita scene di luar kota, salah satunya di daerah Bandung. Nah, itu tadi di tempat Kawah Putih ya, dan juga ada yang bilang Kawah Ratu. Ceritanya begini, Bang Ibnu. Berangkatlah kita dari Jakarta, sampai di lokasi itu sekitar habis asar. Nah, sampai kita, buat sahabat yang lain yang pernah datang ke kawasan Kawah Putih, kan memang sampai ke Kawah Putih itu kan bisa dipakai mobil ya. Iya. Nah, itu sampai di area parkiran, di samping atas Kawah Putih. Kalau di sebelah parkiran itu warung-warung, sebelah kiri itu ada semacam rumah kayu panggung. Nah, kita di situ stay. Turunin kan barang-barang yang keperluan syuting. Dan sebetulnya kita memang ada tempat di Sindang Peret di Ciwidey itu, semacam kayak villa gitu ya, buat yang lain. Cuman karena kita baru sampai dan barang yang masih pada numpuk di situ, yang lain pada ke sana, saya dan kawan-kawan itu sekitar 14 orang itu jaga di situ, tidur di situ lah gitu ya. Sampai kita pada asar,
rapi, mulain masuk maghrib. Nah itu mulain dah tuh, yang pada mau kencing ada takut mau buang air kecil, karena memang sumurnya itu ke belakang rumah panggung itu ada sekitar 50 meter ya, 30 sampai 50 meter turun, ya semacam kayak apa ya, semak-semak lah gitu. Otomatis pada minta dianterin. Saya yang nganterin. Iya, berapa orang tuh pokoknya dianterin. Akhirnya masuk sekitar jam-jam 10 malam, udah pada mulai pada balik, tinggal kita doang. Nah, pada tiduran, capek mungkin perjalanan, karena memang juga kita capek persiapan barang-barang juga di studio. Sampai di sana tuh malam, mereka pada istirahat, 1:30 Bang Ibnu. Kita kan tidur jadi rumah panggung ini, rumah kayu ini kan blong aja gitu ya. Jadi kita tidur kayak ikan peda dah itu. Ngampar ya. Saya paling pojok, paling dalam, paling pojok di bawah jendela. 1:30 kebelet kencing. Nah otomatis kan kita membangunin kawan dong. Gantian nih. Gantian, kita pengen kencing, anterin gua kan gitu. Kayak kebo semuanya Bang Ibnu, kagak ada yang bangun. Beh. Aduh. Tumben-tumbenan itu rasa takut datang luar biasa. Pokoknya badan merinding, takut juga sama nahan kencing. Itu nggak tahu tiba-tiba saya tuh nggak berani buat ngelihat ke jendela. Jadi jendela ini ini kan rumah nih jendela. Nah ini jendela ini kan memang gelap ya, karena memang langsung pohon-pohonan, dan itu jalur untuk kita ke kamar kecil tadi tuh buat buang air kecil. Iya. Jadi emang kaca dong kelihatan, tapi udah nggak kelihatan apa-apa, gelap gitu. Itu nggak berani kita ngeliat, dan di situ merasakan kayak banyak yang ngeliatin gitu. Kayak yang mantau gitu. Oh mantau kita dah, luar biasa, tumben-tumben, dan kita si manusia pasti punya rasa takut. Iya. Cuman sering kita bisa kalahin rasa takut itu. Tapi lempengan itu bisa dikatakan gue ini orang yang paling takut. Sehingga nggak berani untuk ya terbang kencing keluar. Nggak berani, bener-bener nggak berani. Itu orang seada-adanya, nggak ada yang bisa dibangunin. Dari 1:30 sampai 1:30 nahan kencing kayak gimana gitu. Akhirnya dengan keringetan yang luar biasa, mau nggak mau gua keluar nih. Dan nggak kebelet dah, nggak tahan. Kebelet udah nggak tahan. Biarin dah gua kencing di depan rumah juga. Yang penting keluar. Terserah dah mau bagaimana kejadiannya. Bangun kita pelan-pelan, kita langkain atu-atu nih mbak, kawan-kawan pada tidur. Ketika megang handle pintu, genset mati Bang Ibnu. Baru megang handle genset mati. Gelap bener. Tambah kagak jadi kita. Balik lagi ringkuk. Udah, mohon maaf ya, sampai kita cekelin Bang Ibnu. Saking ngerasain nahan ini ya, pokoknya orang yang bisa nahan kencing itu sakti dah. Ya. Akhirnya kita pasrah. Aduh, bagaimana ini nih ya? Cuman kita mau pasrah urusan kencing sama urusan takut. Pas lagi begitu kita megang-megang bawah panggung kan, ini yang kita tidur, jadi alasnya itu karpet plastik begitu. Bah, ini kok ada celah, rupanya bawahnya itu papan tapi renggang-renggang. Kayak balek gitu. Namanya rumah panggung kan ya. Nah karena kita memang kru film, otomatis di peralatan kita, bahkan di gesper kita di pinggang itu ya namanya tambang, cutter, solasi, lakban, segala macam. Yalah peralatan syuting lah. Mau nggak mau itu saya bolongin Bang Ibnu. Setelah itu? Iya, saya tubles pakai cutter, set. Saya tiduran. Mungkin kalau ngeliatin dari belakang cabul kali kita. Mohon maaf ya, kita ceplosin. Kencing sambil tiduran berarti. Sambil tiduran kita ceplosin. Itu kalau di bawah ada ular, marah buat ular nih, pala apa lagi nih. Ceplosin, kencing lah.
lega, selesai. Wah, udah pokoknya rasa kencing apa kebelet kita udah hilang karena udah kita buang air kecil. Ya kan satu yang belum hilang. Iseng. Rasa iseng. Akhirnya kita berusaha dah buat tidur. Emang Bang Ibnu, saya ini orang yang paling susah tidur malam. Kalau katanya insomnia. Apa? Nah, iya. Apa insomnia, apa terlalu banyak pikiran, nggak paham. Iya, 11-12 ya, bro. Akhirnya kita berusaha buat tidur. Ketika kita mulai mau tidur, entah udah tidur ataupun enggak, itu tiba-tiba ya pokoknya sadar nggak sadar, cuman kayak mimpi, cuman jelas gitu. Saya itu bangun dan keluar dari rumah itu. Kayak ngimpi, cuman di kondisi yang sama. Kondisi yang sama, tapi saya bisa melihat keadaan kita. Iya. Gitu. Tapi nggak tahu tuh badan tiba-tiba diajak jalan keluar. Ketika saya dari rumah panggung itu kan kita nyebrangin jalan dulu ke tempat parkir. Itu di tempat parkir. Prajurit banyak banget, berbaris rapi, badannya bagus-bagus, terek gitu, pakai apa sih namanya, gelang-gelang yang kayak emas-emas begitu, iya. Ya biasa kita lihat di film-film tuh. Film-film begitulah gitu. Kalung ini, ada yang megang tombak, ada yang megang apa namanya kayak apa sih, yang tameng begitu. Ini siapa dan apa? Kita ngomong bukan pakai mulut, tapi kayak di dalam hati bingung. Ini siapa dan apa? Gitu. Melihat orang segitu banyak dengan pakaian begitu, satu orang nyamperin. Kamu ditunggu. Sama siapa? Gitu. Sama siapa? Nggak jawab tuh orang. Tapi dia nengok. Otomatis kan kita ngikut pandangan dia kemana, kita ngikut. Siapa? Nggak jawab lagi, tapi kita dibawa, dituntun gitu pundak kita begini, bawa ke depan, kita ngelewatin barisan-barisan punggawa prajurit lah gitu ya. Itu mereka nggak ada yang bergeming, diem semua diem, deh sunyi suasana, cuman tatapan mata mereka aja yang ngeliat. Set. Nyampe di depan, rupanya di situ seorang wanita. Dia duduk di singgasana, kanan kirinya ada pengawalnya, badannya lebih tinggi, tegap lagi. Akhirnya saya minta dinuntun, ditekan gitu, biar saya itu apa namanya, sembah sujud lah gitu ya, penghormatan. Ya, cuman saya kan merengkal gitu. Biasanya kenal apa kagak merengkal, nolak gitu ya. Lah. Iya, saya begini sama yang begitu, saya begini. Tapi langsung dia mata dia tajam. Maksudnya gitu, ngasih isyarat. Udah ikutin maksudnya begitu kali. Udah saya ngikut, tapi saya nggak begini dengan kaki yang satu. Saya kayak kita makan sunnah Nabi, kita makan bagaimana begitu. Saya begini. Nah, di situ pengawalnya ngomong, manusia songong. Gitu. Cuma saya nggak bisa ngomong, diem aja. Datang tidak uluk salam, datang tidak permisi, kita diam aja. Pas itu pengawal yang satu ini yang tadi nuntun kita, lihat mendarat, kasih penghormatan. Nah itu yang satu ngomong, untuk keselamatan siapin. Jadi dia minta apa namanya, bekakak, sajen gitu ya? Sajen lah. Jadi dia minta ayam bekakak, dia minta telur ayam kampung 3, dia minta kembang, dia minta menyan. Gitu. Kita mau untuk apa? Bangun, kaget kita. Wah, keringetan luar biasa, capeknya itu ya, mungkin capeknya karena capek ketakutan gitu ya. Ya Allah, kita nyebut di situ. Ini ngapa ini? Ada apa ini?
Ada sekitar beberapa menit lah kita bengong, dah mimpi gitu kan ya. Usaha tidur lagi, tidur. Nyambung. Oh, lanjutin. Part kedua. Posisi langsung saya dalam keadaan masih kayak tadi. Gitu. Laksanakan. Oke. Suasana hening, saya nggak bisa ngomong. Saya cuma bahkan untuk memandang wajah yang disebut Bunda Ratu itu kita nggak berani, padahal penasaran karena memang cantik. Ya, cuman ya kita kalau nggak ada yang ngaling-ngaling, nggak ada pengawal, maka kita liatin juga. Yang banyaknya itu takutnya kita dijeguk ya. Iya. Udah begini aja, akhirnya selesailah itu, kita bangun. Kaget lagi, udah dah nggak bisa tidur. Cuman kita jadi kepikiran, ini apa arti sebuah mimpi ini kan? Pagi udah pada mulai datang kru yang lain. Nah, kita ngopi lah di warung tadi dekat lapangan parkir. Kita panggil, bos, ngopi bos. Nah, ini pimpinan kita di produksi. Ya, lanjut kata dia. Enggak bos, ini saya mau ngobrol. Siap, ada apa? Kata dia gitu. Gini bos, saya semalam ngimpi begini. Nah, ketika saya lagi cerita, itu mamang yang dagang denger. Oke. Ada apa, A? Keluar sambil jalan keluar nyamperin. Begini, Mang, saya ngimpi malam begini. Oh, bener. Di sini Bunda Ratu, penguasanya. Ya terus, ya kalau bisa apa yang dimimpiin, yang diperintah, lakuin. Oke. Sajen itu, Mang. Iya, ada di gitu. Terus saya mau tergantung bos ini. Ya bos kita, mohon maaf, agamanya bukan agama kita. Non-muslim. Non-muslim. Gitu. Ya kan orang-orang gitu kadang-kadang nggak percaya dengan hal-hal kayak gitu. Ah, masa sih harus gitu-gituan, kata dia gitu. Akhirnya kita ngomong, bos, apa salahnya? Kita kan tamu. Iya. Lagi pula, berapa ruginya sih, saya bilang gitu. Ya udahlah, terserah, atur aja Bang, keperluannya apa nih, ya, gitu. Kita berapanya ngomong aja, gitu. Bos pergi dah. Ya udah, nanti saya siapin dah, kalau udah siap, yang naruh ya, kata dia, kata mamang itu. Dah, mamang aja, saya bilang gitu. Lah, kan AA yang dimimpiin, berarti AA yang diminta. Lah mamang cuma bantuin aja, nyiapin apa yang dipinta. AA mau nyari di mana? Iya juga ya. Iya dah, Bang. Udahlah. Akhirnya jam 11 siang itu siaplah ya apa yang diminta itu ya, sajen itu ya. Akhirnya saya naruh sendiri, nggak boleh dinemenin. Sendiri kita turun ke kawah putih itu tuh. Naruh. Baru kali ini nih kita naruh sajen, biasanya makanin sajen. Ya. Naruh ya udahlah, bismillah. Assalamualaikum Bunda, saya ngomong gitu. Mohon maaf, ini yang dipinta dan tolong dibantu biar lancar semuanya. Mohon maaf bila memang ganggu atau segala macam. Udah kita mundur balik. Dah syuting deh tuh. Jadi kita syuting itu ngambil lokasi dari tempat tadi parkiran ataupun rumah kayu yang kita tempatin. Itu turun lagi tuh. Turun sekitar 2 kiloan. Beda berarti lokasinya? Beda lokasinya. Dan itu ada pas kita turun, kalau dari atas itu sebelah kanan, kalau kita datang dari bawah sebelah kiri itu ada semacam gang muat mobil truk, muat buah mobil lah gitu ya. Masuk ke situ, itu ada kayak lapangan. Cuman bukan lapangan bola, lapangan bisa kata rumput gitu. Nah, cuman memang ya, di tengah-tengah punan-punan gitu. Jadi dia kayak hutan. Nah itu ada lapangan. Jadi kalau buat orang-orang pendaki kayak tempat ngecamp gitulah gitu ya. Disitulah syuting. Tap selesai sekitar malam lah, isyaan selesai. Nah ngumpul, bos ngomong, ini
kita balik ke penginapan, besok pagi syuting lagi. Dan barang nggak mungkin kita rapiin, karena besok dipakai lagi. Siapa yang mau jagain? Oke. Gitu. Ya orang nggak ada yang berani nyaut, refleks saya. Saya bos. Ya pokoknya yang jagain dikasih bonus dan besok nggak usah ikut syuting, istirahat. Oke siap. Sama siapa? Kita bilang ini mau Oyeng. Gitu. Oyeng ada nih teman saya, masih ada beliau. Kata dia, kok duduk gua katanya, baru nyaut. Paling emang orang penakut dia mah, penakut. Cuman emang dia tuh soulmate lah gitu. Aneh resep kalau sama dia gitu. Tembaknya langsung. Tembak aja udah, gue mau sadar, gue nggak mau tahu dia mau ngomong kagak. Udah gitu, udah. Nah, ya udah oke. Buat yang jagain, silakan duluan untuk siap-siap. Yang lain rapi-rapi, yang bisa dibawa balik ke Pilas. Barang-barang yang lain di kayak lampu-lampu semua itu dijadiin satu dulu gitu maksudnya. Walaupun nggak dibawa pulang, tapi ditutup-tutupin lah gitu kan. Pulang lah. Nah. Aneh kan dari apa namanya naik motor diantar Ranger nih orang situ yang kita sewa buat mundar mandir kita. Terus saya balik ke rumah yang kayu itu. Nah balik dah tuh mau tempat lokasi syuting tadi tempat kita bakalan jaga nih malam nih bang itu nih. Tet belok kanan set nyampe ke lokasi sepi bang. Nggak ada orang. Sepi. Jangankan orang kunang-kunang nggak ada, cuman asap-asap apa kayak kabut-kabut tipis gitu. Lah kok sepi? Dan ngomong sama aja, Mang, kok sepi? Iya ya, salah kali Mang. Ah, enggak emang sini kata dia gitu. Ya, jadi sepi. Iya ya kata dia. Udah Mang balik lagi ke atas balik. Balik kita ke atas 2 kilo kan lumayan. Iya. Nyampe ke atas ngomong makan bos lagi persiapan kalau juragan makan bos kan mobil aja mobil yang gede cak. Bos kok lokasi sepi nggak ada apa-apaan. Apaan sepi bagaimana masih banyak anak-anak apa namanya lighting segala macem belum pada beres katanya. Ini kita nungguin biar turun bareng ke Pila. Orang sepi salah belok kali coba sono lagi. Turun lagi kita berdua tuh Ranger, belok lagi ke tempat tadi kan. Emang Mamang itu juga Ranger, emang keyakinannya di situ dan kita juga memang rasanya emang di situ. Dan memang dia orang situ. Iya, masuk situ, sepi lagi. Mang, bener ini mah kita salah ini, mungkin kurang. Saya kan orang sini, kata dia gitu, nggak salah. Ya namanya orang salah, kalau lagi salah aja, kata dia. Ayo kita keluar. Tapi kita jangan naik ke atas, turun dulu. Mungkin tak ada lagi kali gang. Ikutin Ranger namanya sewaan kita, dia diam kan. Turun ke bawah. Lama. Lah kok nih hampir masuk ke pos portal yang kita mau masuk. Udah mau ke jalan yang kalau kita ke kiri ke situ Patenggang. Iya. Ke kanan Ciwidey. Lah emang ini kejauhan kita. Ya emang gak ada lagi belokan kata dia gitu. Berarti belokan yang tadi dong. Iya, kok sepi ya? Udah Mang balik lagi dah. Balik. Nah itu pengen nyoba lagi ke kiri, cuma udah rasa takut. Udah Mang kita lanjut aja ke atas. Waduh, lanjut ke atas. Ngomong lagi, bos sepi, nggak ada. Gimana? Ngomong dia, ya kadang-kadang ngomel, bos. Wajar ngomel. Payah katanya, masa lupa sih jalan. Udah naik mobil. Bang ikutin pakai motor. Itu kayaknya suruh ngikut pakai motor. Kita pakai mobil berapa orang tuh teman-teman bos. Set. Tuh belokan yang tadi. Masuk. Set ke kanan. Rame bang kawan-kawan syuting. Masih rame. Ada sekitar 30-40 orang. Masih rapi-rapi. Tenda. Kan ya emang sesuatu itu ada scene syuting tenda di situ. Itu ada tenda, lampu-lampu, pokoknya peralatan syuting tuh banyak di situ, genset ada. Tadi tuh sepi 2 kali kita ke situ. Nggak logika berarti. Kita ngomong Mamang aja.
Pas sudah tuh dari Bang ngomong dah, bilangin tadi emang sini kan diam tuh mama nggak ngomong, mungkin dia mikir kali ya, nggak mau ngomong dia. Udah dah kita berbaur nyatu, oh wah ayo salah jalan tadi tuh kata begitu kata bos, tuh masih rame katanya. Udah kita duduk, mulain kan pada cabut, termasuk ranger itu juga. Tinggal nggak lama itu si kawan kita si Oyeng nyampe juga kan, dia pakai ranger yang atuh kan. Dah tinggal berdua kita, tinggal berdua. Ya ampun, nggak salah pilih kita. Peler, nempel molor nih bocah, kawan kita. Aduh, udah kan kita ngerokok segala macam. Sekitar jam-jam 11-an lah, mulai tuh angin. Ini angin rasanya angin beda gitu. Tadi gua angin ada, ya namanya kita ada di atas kan ya dingin. Tapi ini angin beda hawanya. Ada apa ini? Pertama kita masih nggak ada pikiran apa-apa. Bahkan buat mimpi yang semalam aja kita udah lupa. Udah lupa. Tiba-tiba macan lewat bang. Sekitar 20 meter. Jadi dia di pinggiran alang-alang yang pokoknya ke sini ke lapangan yang kita, yang ke sini tuh masuk hutan. Lewat. Tuh bingung. Dan kita pikirin ini macan beneran apa jadi-jadian? Kalau beneran bagaimana ngadepinnya? Kalau jadi-jadian kayak apa? Pokoknya di situ kita cuma bisa diem. Itu macan jalan cuma nengok. Jalan lagi. Hilang dah, masuk ke semak-semak. Capek gitu nahan. Jadi dia lewat tuh nahan napas. Tahan napas. Karena bingung juga gimana ngadepinnya. Iya bingung kita. Kita baca-bacain macan beneran kita. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Iya, kita gurah. Lah macan. Pokoknya serba salah dan tuh dia. Dia lewat sudah. Dia lewat. Yang bangun apa? Capek buat gua tadi begitu. Aduh, ngopi ya ngopi. Udah tadi ngopi kata dia. Aduh, ya tuh bocah susah banget diakalin ya. Ya mungkin emang bener. Kayak kita kalau lagi capek banget ngantuk ya kan. Kalau kadang-kadang sampai demenan aja bangunin ogah ya. Apalagi kawan. Udah dah. Dan nikmatin aja kesendirian walaupun ada. Tidur. Rokok. Mulai deh tuh. Suara-suara ada tuh serigala. Suara jauh tapi di kuping jelas tapi langsung merinding. Jadi dia elah. Udah begini kita nih. Astagfirullahaladzim. Mulai deh tuh. Kayak suara orang. Jadi itu lapangan sepi, ya tanah lapang itu sepi, cuman kayak aktivitas rame. Jadi kita ngerasain itu nggak sepi gitu. Cuman walaupun nggak ngeliat apa-apa pun nggak sepi gitu. Rasanya rame. Rasanya rame gitu. Akhirnya, yang dingin ya. Pindah ke dalam tenda aja nyok. Ya. Dia duluan lari dalam tenda masuk. Ilah gitu baru kita masuk. Masuklah dalam tenda kita. Ini bang pas di dalam tenda. Jadi di belakang tenda itu emang udah alang-alang kan. Suara tawa bang. Yang bangun apa? Ngantuk ah. Wah, berarti nggak denger dia. Iya. Yakin walaupun dia tidur, tapi dia nggak bisa tidur 100% dong. Gitu, nggak pules-pules banget. Cuman dia mau manjain badan aja buat tidur. Berarti dia nggak denger nih suara tawa. Buat doang. Waduh. Mungkinan jadi rasa takut kita. Akhirnya wah, udah harus
berdoa, zikir lah ya. Itu saking rasa takut buat keluar dari tenda, itu ada air botol di luar tenda, kita ambil, tangan kita dong nyeplos. Kita ambil wudhu. Jadi wudhu itu di depan pintu tenda, udah begitu aja udah nggak berani lirik, nggak berani nongol dah. Dah sholat kita duduk karena memang tendanya tenda dum nih, pendek ya, emang waktu itu tenda buat sin anak kecil. Sholat, kita zikir, tuh suasananya luar biasa dah, luar biasa. Selesai, ya nyampe ranger, sama motor berdua. Aman Kang, ngopi siap. Geng. Ada Kang no ranger. Iya. Barunya kita ngopi. Bangun. Berarti kan emang dari tadi dia nggak tidur sebetulnya, cuman emang dia pengen tidur aja. Manjain badan ya. Wah, dia berdua tuh ranger. Nah, kita duduk ngadep ke arah lapangan yang kosong yang tadi pinggir hutan itu. Jadi ini ranger, ini saya, ranger, ini teman saya, jadi seling-seling gitu. Ngobrol, ngopi sambil ngerokok, tiba-tiba cekcok, tiba-tiba loh. Si ranger itu? Iya, ranger cekcok dengan pakai bahasa Sunda. Kita nggak ngerti apa yang diomongin, tapi rada kasar suaranya. Tiba-tiba nih ranger yang di sebelah kiri saya nyabut golok, bacok pala dia. Bacok pala temannya? Iya, jadi kan karena dia ada di sini, posisi tangannya kan di depan muka saya. Refleks, saya tangkep itu golok, gitu. Pas itu tajamnya ada di tangan saya. Saya teriak, apa-apaan sih Kang? Langsung diem dia. Dan golok itu dilepas sama dia. Mungkin kalau misalnya ditarik sama dia, sobek tangan saya. Lalu golok ranger yang biasa buat nembas-nembas kayu di hutan kayak apa tajamnya. Apa-apaan sih Kang? Diam, gak ada yang nyaut. Ada masalah apa sih? Kan bisa diomongin, jangan ribut begitu. Beda pokoknya dah. Pokoknya suasana itu beda. Ngopi lagi, tiba-tiba langsung ngomong begini, yang satu yang tadi mau dibacok. Yuk lanjut. Yang tadi mau bacok. Ya, kita lanjut dulu ya. Pergi naik motor berdua. Akur. Kayak sama tadi datang. Kan gue bingung. Tadi ngapa? Tiba-tiba berantem. Iya, masalahnya kita nggak tahu satu, karena emang kita nggak paham banget bahasa Sunda. Yang pasti kita taunya apa pokoknya bahasanya kasar lah. Dia pergi. Dalam lagi. Iya, dalam masuk ke tenda. Iya, masuk tenda. Mulain lagi dah tuh. Suasananya mencekam lagi. Udah menemenin pagi yang dia ranger. Katanya main pergi aja. Itu ngapa ya atau yang gitu. Tuh dong dia pulang mesra bener gitu dua-duaan, boncengan. Kalau berantem tadi mungkin yang atuh marah kali jalan dulu, kagak, berdua aku. Akhirnya udahlah tiduran lagi itu dia. Maksud gue udah apa ngobrol aja gitu. Tapi dia mau tiduran aja lagi. Akhirnya sendirian lagi kan duduk. Baru mau mulai udah tidur aja dah. Dia udah rasanya hawanya udah gak enak banget. Nyampe motor trail. Tuh Polhut. Aman katanya. Ya Kang. Oke siap. Lanjut ya. Mau balik lagi ngueng. Ya kata gitu kali mau ngopi dulu kali itu sekitar jam 1:30 lah ya. Pergi lagi tuh Polhut. Dah 2 lagi. Udah dah. Kita usahain yang ringkuk aja udah. Setelah kata udah barang-barang bodoh udah di luar. Iya, Ilok sampai mau ngambil gitu. Udah rasain. Alhamdulillah nyampe lah, mulai terang dah tuh. Udah pada mulai datang dari apa namanya collecting lampu-lampu. Naik kita ke atas kan, kayak mobil deh itu ngikut tuh. Bos sarapan, ada ranger yang semalam tuh berdua lagi di ngopi, ya gimana aman malam kata dia gitu, aman.
Yang satu, rokok nyamperin yang satu tuh yang semalam mau bacok. Wah, itu dia ngambil rokok, duduk, temennya ngatu di sana masih kan di pojok warung. Semalam ngapa sih ya, kata gitu, sampai begitu. Begitu kenapa kata dia gitu. Terus semalam sampai ribut sama Ono sama Akang sampai mau dibacok. Bacok, ribut, apaan sih kata dia gitu. Lah semalam di tempat Ono di lapangan tempat kita jaga. Lah semalam saya datang, kita cuma ngobrol bentaran, ngopi, saya pergi. Oke. Berantem kok, adu mulut sampai mau bacok. Ngimpi begitu kata dia. Jadi nih datang, ada lagi di dalam tenda kata dia gitu, keluar ngopi, pamit kata dia. Waduh, berarti yang berantem itu bingung. Udahlah, udah otak udah, aduh ngapa ini, udahlah turun kita ke villa kan. Yang lain pada kerja syuting, udah. Kan 1 malam lagi. 2 hari berarti. 2 hari buat syuting di situ. Akhirnya ditelepon, maghrib udah di sini ya. Kita ngomong sama bos, tambahin deh bos. Wah, emang kenapa kata gitu? Ya tambahin aja dah. Tapi dana nggak bisa nambah kata dia gitu. Ya udah nggak masalah itu mas, bagi-bagi aja, penting nemenin. Ya udah katanya 1 orang 2 gitu ya. Udah 1 aja cukup ya, antai main tidur saya juga sendirian saya bilang gitu. Ya udah katanya atur aja 2. Udah deh tuh, 4 kita jaga. Ya karena emang ada temen ngobrol ya, cuman ada angin, hawa-hawa. Ya ada sih hawa, cuman emang nggak mencekam kayak semalam gitu ya, karena emang kita banyak ngobrol, mereka pada melek gitu kan, termasuk yang tadi tukang tidur juga itu melek malam itu. Lagi rame-rame melek. Iya, kan seharusnya mau berdua temenin, ini berempat baru nemenin. Aduh. Akhirnya selesailah pagi, kita balik kan ke villa buat istirahat jam 7. Tidur saya. Pas tidur, mimpi. Jam 7 tuh. Pokoknya ya jam 7:30 lah baru bisa tidur, itu ngimpi. Cuman ketemu sama Bunda Ratu itu doang. Bunda Ratu pertama nggak ngomong dia. Begini ya posisinya. Begini aja dia, ngeliatin saya. Tiba-tiba kita bingung mau ngomong apa dan apa gitu, mau seperti apa. Tiba-tiba satu nih ada yang nyampe, kayak semacam punggawa gitu, pegang pundak saya. Biasakan peluk salam kalau di mana-mana. Salam dari Bunda Ratu. Tolong jaga negeri ini. Kalimat itu gitu, jaga negeri ini. Kita menangguk udah nggak nyaut. Pas kita begini, Bunda Ratu udah nggak ada. Kita belok, pengawal udah nggak ada, bangun kita. Udah dah, kagepan. Kita lihat baru 8:30, berarti tidur kita baru setengah jam atau sejam paling lama. Udah capek, udah nggak bisa tidur lagi, udah pagi. Udah kita ke warung soto, depan villa warung gitu. Nah, ngobrol lah sama penjaga warung. Aki-aki lah, umur sekitar 55-an gitu. Mang, ngopi mang, ada makanan apa? Kok nggak ikut syuting? Kata dia gitu. Ya, kita semalam di bagian jaga barang-barang, jadi hari ini kita nggak syuting. Oh, di mana sih katanya? Lokasinya kata dia gitu. Itu sebelum kita habis dari pos yang portal, ya sekitar 5 kilo sebelum Kawah Putih, belok kiri. Oh, lapangan itu kata dia gitu, yang kayak seperti lapangan. Iya, berani kata dia gitu. Lah, ya mau nggak mau, emang kenapa mang? Saya bilang gitu.
Ya kalau di sini sih orang banyak bilang pasar setan. Oke, pasar setan. Pasar setan kalau kita kayak pasar malam gitu. Langsung kita merinding. Nah terus kalau di atas di Kawah Putih mang, akhirnya kita kan nanya-nanya gitu. Bener nggak sih Bunda Ratu? Gitu. Kalau Bunda Ratu penunggu kawasan Kawah Putih semuanya, sejarahnya itu Bunda Ratu, pemimpin di situ. Loh kok ada tahu Bunda Ratu? Kata mama gitu. Ya kita ceritain tuh mimpi kita. Bagus ya, kata berarti adik. Ini namanya mewakili kawan-kawan yang lain. Seandainya kata dia nggak negor, nggak hadir, nggak ketemu, dan kita mungkin ada nggak kita rombongan nggak nyiapin sajen, nggak tahu kayak apa. Karena memang sering banyak kejadian ya yang pada kesurupan, bahkan ada yang meninggal, kata mama gitu. Ini bagus katanya. Jangan-jangan adik ini emang bisa, kata dia begitu. Loh saya mau apa juga bisa makan, bisa tidur. Enggak, katanya jangan-jangan si paling enggak punya keturunan dah yang bisa. Yang kalau alam itu saya ngalamin seperti itu. Ya kalau di atas itu kawasan Bunda Ratu, kata gitu. Dan kalau yang tempat ada jaga itu syuting itu memang biasa orang sini bilang pasar setan. Dek aja. Ya luar biasa ngalamin takutnya. Dan mungkin cerita masih ada di tempat-tempat lain Bang Ibu. Buat malam ini cukup ya sampai di sini. Cuman ada keanehan. Kan saya pernah cerita ini di channel saya sendiri, di SK ya. Karena memang ini cerita bisa dikatakan saya nggak pernah ceritain. Jadi pengalaman pribadi aja. Ketika saya menceritakan di channel saya sendiri, direkam. Nah itu kan diedit nih buat thumbnail, judul, segala macam pas diupload. Ketika dikirim linknya sama yang editor, ngedit, itu tulisannya ditegur sama Mbah Ratu. Kan komplain dong. Nanti saya bisa screenshot itu. Saya komplain dong ke dia, kan dia ngirim ke grup. Kok Mbah Bunda Ratu? Nah, jawaban dia, siapa yang bilang Mbah? Ya, atau dia gitu. Karena saya buat yakinin, saya screenshot. Jadi di HP itu kita buka itu tulisannya ditegur sama Mbah Ratu. Kita screenshot, kita kirimin. Itu 2 hari tuh. Kita bukaan berulang kali. Terus selalu tulisannya ditegur oleh Mbah Ratu. Akhirnya ke editor main kemari, kasih unjuk. Nih, lihat. Apaan sih katanya, nggak mungkin lah gue dari awal nulisnya Bunda, karena memang dia dengerin cerita kita kan, Bunda Ratu. Dilihat sama dia bener. Di sini Mbah Ratu. Akhirnya sama dia dilihat, dikeluarin, masuk lagi, dikeluarin lagi, masuk lagi, baru berubah jadi Bunda Ratu. Nggak ada yang berubah. Judulnya terganti. Judulnya. Tuh Bunda Ratu, dia masih mengalihkan aja. Cuman di situ juga saya ngeliat mukanya udah berubah. Siapa yang nulis ya? Kata dia dari awal Bunda Ratu, kata dia gitu. Ya mungkin kenyataan kalau bukannya Mbah mah ngapain gua komplain, kan ada screenshotnya. Iya sih, kata dia gitu. Nah dari cerita itu dapat 3 hari atau 4 hari, saya lagi tidur nih. HP dong, nggak saya istilah kata nggak dibakal main, taruh di pojokan kasur gitu ya. Sekitar jam 2:30 Bini ngomong, Bi, HP matiin apa? Kalau mau tidur mah. Itu sambil itu kita lihat HP. Itu HP saya dalam keadaan play, nonton channel saya. Yang video itu? Video itu. Lu siapa yang nyetek? Sekarang nggak bakalan kesenggol ada ginian ya HP saya. Iya, lagi pula langsung nge-play-nya video itu. Nah, iya, sekarang padahal kondisi ke menu awal semuanya kan. Beranda YouTube kan. Iya.
nggak masuk ke YouTube, lagi nonton. Dan memang suasana dari mulai cerita itu sekitar 2 minggu saya di sini nih, hawanya itu beda. Semoga nggak berdampak cerita di channel ini Bang Guru nih. Ya sebetulnya ya tadi kan udah dirasakan ya. Jadi awalnya benar-benar luar biasa. Itu saya rasa takut yang dulu pernah dirasain tuh hadir lagi sampai saya nggak berani duduk di sini sendirian. Misalnya saya sampai pagi gue di sini sedek-dewek kan santai aja. Terus setelah cerita itu rasa takutnya datang gitu. Rasa itu takut datang. Pokoknya bener nggak awet nih duduk di sini nih. Pokoknya ada pasang mata yang ngeliatin kita. Di rumah sendiri ketakutan biasanya mah ya nggak masalah. Terus kalau ngedit saya jadi takut ngedit. Ya udah salam dulu dah, Fatihain dulu dah. Iya. Dan saya minta etikanya dulu nih Bang Guru ketika mau ngedit mau apa nih. Saya ngeri berdampak juga kan. Karena aneh juga gitu orang dia sampai ngomong demi Allah. Ini editor demi Allah, gue tuh dari awal nulisnya Bunda Ratu. Judulnya mau thumbnail mau judul itu Bunda Ratu, tapi kenapa nongol di saya Mbak Ratu? Tapi kan masuk akal sih, editor ini masuk akal Bang Guru, karena dia kan mendominasi sosok wanita kan. Berarti dia namain Mbah. Itu maksudnya Bunda Ratu logika gitu, ketika dia punya mindset namain Mbah Ratu kan itu sosok laki-laki. Maksudnya bener nih, dia emang judulin Bunda Ratu. Bunda gitu Ratu. Kan Ratu itu kan perempuan. Karena perempuan gitu. Maksudnya Mbah itu kan lebih dominan kan laki-laki gitu. Kalau dia kan masalah bahasa juga memang pengalaman segala macam, edit segala macam. Dan dia memang gak ada teliti gitu. Atau demi Allah gue nggak nulis Mbah. Lah ini judulnya keganti. 2 hari nggak berubah itu Mbak Ratu. Ya kan buktinya ntar ada kan tuh. Iya. Ntar kirimin ke kita biar kita kasih screenshotannya. Pas udah ketemu sama dia ngobrol dilihat benar Mbah Ratu. Diulang-ulang sama dia baru berubah ketiga kalinya. Nggak diganti itu? Nggak diganti. Ganti lagi sendirinya? Sendiri lagi itu. Nah iya ini Bunda Ratu. Semoga saya ntar nggak ketemu apa-apa nih Bang. Nggak apa-apa, cakep. Waduh cakep juga nggak berani Bang Guru kalau itu. Oke Bang Guru, masih ada lagi cerita? Ya lain waktu dah. Lain waktu. Oke, kita sebelumnya saya terima kasih nih udah mau berbagi pengalaman. Sama-sama. Dan buat teman-teman lagi-lagi ini bukan bermaksud buat nakut-nakutin Bang Guru ya. Karena ya semua ini real ya yang Bang Guru alamin gitu kan. Iya ya penting ya inilah pelajaran juga buat pelajaran. Kita biar dimanapun ya harus luluk salam ya. Karena memang ditegaskan inggoib itu nyata ada. Iya. Alif Lamin Jalikal kita pula ghaibafi dalil mutaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Kita kudu iman, percaya akan hal yang gaib. Cuman karena memang beda alam aja. Mereka ada dan penemuan juga yang berbeda-beda pasti Bang Guru. Oke Bang Guru. Saya ada yang mau saya tanya ini dari dari cerita-cerita yang udah Bang Guru ceritain nih. Intinya nih dari cerita ini etika ya Bang Guru ya. Ketika kita menjajah suatu tempat yang baru, ada kalanya kita memberi etika nggak hanya dengan makhluk yang nyata. Walaupun dengan makhluk yang gaib kita harus punya etika. Itulah contohnya tadi yang Bang Guru temuin ya. Itu kan bagaimana tuh kalau kita nggak ikutin gitu dampaknya Bang Guru? Ya pasti ya namanya tuan rumah nggak seneng dengan tamu yang datang kan macam-macam. Bisa diusir, bisa celaka, segala macam ya tergantung tuan rumah dong. Sedangkan kita nggak bisa karena memang beda alam. Kalau misalnya sama-sama manusia diusir atau di apa kita masih bisa enak. Ini yang kita hadapin yang nggak kelihatan gitu. Dan dia punya kemauan. Nah kita kayak makanya lebih baik mau percaya apa nggak percaya apa salahnya kita jaga etika kan begitu. Betul. Kayak perjalanan saya nanti mungkin kapan waktu saya ceritain dakwah di daerah mana itu pernah saya ngalamin hal-hal yang luar biasa. Itu dalam dunia dakwah. Next time ya maksudnya ada di dalam dunia dakwah pun ada hal-hal yang pernah buat sekelumit nih ya, buat cuplikan. Nah buat kalau Bang Guru buat teman-teman yang masih penasaran sama cerita-cerita Bang Guru, tinggalin di kolom komentar nih apa tuh Guru sekelumit ceritanya. Dia pernah di daerah Cianjur. Ini kita nih istirahat di rumah panitia. Itu dari rumah panitia ke tempat acara itu paling sekitar 50 meter lah. Ngobrol kita sampai nunggu panitia akan ngajak kita ke tempat acara, ngobrol, makan, ngerokok, ngopi segala macam. Ketika kita mau dituntun keluar dari rumah itu ke tempat acara, keluar dari pintu suara saya hilang total. Penasaran kan?
tinggalin di kolom komentar. Nanti kita bakal undang guru lagi nih buat bercerita. Siap, insyaallah. Doain biar sehat. Amin amin, doain juga guru biar kita berkah ini main di YouTube. Amin amin amin. Nah, kita kembali ke tema Bang Guru. Saya sedikit bertanya ini sih ya. Itu kan secara nggak langsung kita simpulkan ancak lah Bang Guru ya. Bagaimana sih dalam Islam? Ya, sebetulnya emang gini. Kita ngasih suguhan gitu. Ngasih suguhan. Sebetulnya tergantung kembali pada nawaitunya. Niatnya kan inamal a'malu binniat gitu. Kita bukan berarti inilah yang kita harus banyak kita pelajarin, jangan dikit-dikit syirik gitu ya. Itu dia. Banyak yang bilang itu syirik segala macam. Yang kita hadapin ini bukan bangsa kita. Betul. Gitu. Sekarang nggak usah ngomongin masalah syirik nggak syiriknya dah. Jelas-jelas yang punya tempat minta gituan. Gitu ya. Kecuali kita ini nggak dipinta sekonyong-konyong datang ke pohon besar, tempat keramat, membawa sajen dengan berharap dapat bantuan dari makhluk. Nah, itu kita syirik, berarti menduakan Allah. Ini enggak. Nah, makanya nawaitunya seperti apa? Jangan semuanya disamakan. Kayak kemarin tuh viral tuh orang yang nendang sajen di gunung apa gitu kan? Iya, di Gunung Semeru tuh. Nah, ya itu. Istilah kata budaya. Ini kan luar biasa, tadi kita bilang Indonesia ini kan luar biasa budaya. Adat ya. Nggak selamanya hal-hal semacam itu bisa dikaitkan dengan kemusyrikan. Gitu. Kayak ada juga yang buang kepala di laut, kepala kebo, sapi, apa segala macam. Kita lihat ini budayanya, kekuatan istilah kata Nusantara kita seperti ini, bukan harus dikaitkan dengan akidah. Gitu. Akidah tetap kita la ilaha illallah, tetap percaya kepada Allah, tapi bukan berarti ketika kita menyuguhkan sesuatu itu kita musyrik. Nawaitunya seperti apa? Niatnya seperti apa? Gitu. Ya saya kata kalau misalnya kita samakan gini, Bang Ibnu datang ke tempat saya, bisa saya siapin minuman, kopi segala macam, salah apa enggak? Enggak musyrik juga. Enggak musyrik dong. Iya. Saya memuliakan tamu. Iya. Ya cuman karena masalahnya saat ini yang kita kasih enggak kelihatan. Bukan berarti musyrik. Iya. Sama aja kita ngasih suguhan. Sama ya. Iya, betul. Gitu aja. Jadi jangan lihat ke wah menduakan Allah, kecuali kalau kita tuh benar-benar ngasih sajen dengan harapan minta ini, minta itu, mintanya bukan kepada Allah, itu musyrik. Makanya ini juga sering saya sampaikan kepada kawan-kawan, kalau kita belajar ilmu kebatinan, kuatin dulu tauhidnya. Karena apa? Ketika kita belajar kebatinan ataupun ilmu hikmah, itu antara kemusyrikan sama kebenaran itu kayak kulit bawang, tipis Bang. Betul. Samar-samar kayak tadi tuh. Kita begini dikata musyrik, begini salah. Padahal karena ketidakpahaman kita tentang masalah itu gitu. Banyak yang terjebak, wah malam dia zikir, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ketika ada masalah, biasa tuh mungkin Bang Ibnu pernah, kawan-kawan juga pernah lihat, manggil. Apa bahasanya tuh? Ngemat ya? Iya. Misalnya Kiai Anu dia panggil, wah, apakah benar ini datang sosok yang dipanggil? Bisa muslihat. Bisa muslihat karena apa? Jin, setan bisa menyerupai siapa aja kecuali Rasulullah. Betul. Memang namanya setan, jin bisa menyerupai siapa aja. Suaranya sama. Mungkin apa bahasanya sama. Misalnya kita manggil Kiai A gitu ya. Itu sama. Ketika contohnya jamaah nih salah satu nanya nih ke goib masuk ke badan seseorang. Punya masalah, salah hidup lah gitu kan. Ini Kiai gini. Oh, ya udah jangan tinggalin sholat. Seakan-akan baik nih. Jangan tinggalin sholat. Baca kalimat ini sekian kali. Diamalin tuh sama jamaah yang nanya. Diamalin, cakep, selesai masalahnya. Selesai masalahnya. Ini udah mulai poin nih. Wih, mantep nih Kiai. Ada masalah lagi yang lain. Panggil lagi dong, panggil dong. Ngemat lagi, panggil lagi tuh Kiai.
Gini cakep. Panggil. Akhir setiap ada masalah yang dipanggil tuh kiai, lupa lagi malu. Betul. Megoib tuh. Akhirnya timbul fitnah. Terjadilah nanti satu saat ada yang kehilangan ataupun bahkan ada yang punya penyakit. Goib ini ngomong, yang ngambil si Fulan. Fitnah. Yang nyantet si Fulan. Oke. Karena rangkaian tadi apa yang dari awal udah cakep. Udah dipercaya. Percaya dong. Rupanya dia. Jadi strategi jin itu luar biasa. Tipu musli. Enggak yang dengan keburukannya gitu. Iya, kan cakep kemasannya kan ya. Iya, betul. Iya, kayak saya juga nanti punya kisah tuh, saya difitnah sama jin. Oh iya. Tadi kita udah sempat ngobrol dikit tuh ya. Iya. Ini luar biasa banget nih, Bang Guru ini pengalamannya tentang goib nih, wah, 2 jempol deh. Nah, Bang Guru, kita kembali ke cerita nih. Sosok Mbah Ratu, Bunda Ratu. Saya jadi ikut Mbah nih. Agak-agak mistis kayaknya. Maaf Mbah. Nah, sosoknya itu seperti apa Bang Guru? Ya. Kan ada tuh lukis-lukisan apa gitu. Gitu. Nyirarok gitu. Kalau dia pakaiannya merah. Oh, merah. Merah. Jadi pakaiannya hampir sama kayak ini. Cuman dia pakaiannya warna merah. Kalau kan identik hijau ya. Iya. Oh, itu merah. Sama pakai mahkota, rambutnya tergerai sini, ini pakai cakep. Duduk di singgasana gitu. Duduk di singgasana, gemulai cakep. Tapi kewibawaannya luar biasa. Punggawannya itu bisa dikatakan nggak berani kayak menatap dia. Gitu. Sampai guru juga tadi bilang nggak berani natap ya. Iya, kita juga saya pribadi. Padahal kalau bicara kita kan laki-laki normal ya, melihat sosok cakep kan kudunya kan penasaran, nggak berani. Rasa pengen lihat ada, cuman kayaknya nggak kuat buat ngangkat. Iya. Gitu. Tapi kalau kita buat ngelihat punggawa yang di kiri kanan dia bisa. Tapi buat ke sosok ini tuh sulit, berat. Cuman kita menyadari gitu ada dia. Iya. Gitu. Berarti dia Ratu ini nggak sempat ngeluarin kata-kata ya Bang Guru. Cuman melewatkan pesan lewat prajuritnya. Pokoknya berapa kali mimpi tuh, yang ama yang setelah selesai itu di bawah pagi itu. Tetap nggak ngomong, cuman ada orang yang menyampaikan. Ke prajuritnya itu berpesan ya. Intinya tuh ya jangan kita songong, jangan songong gitu, ya. Intinya pelajaran banget sih nih Bang Guru ya. Lagi-lagi nih, ini etika nih soalnya Bang Guru. Kita aja kalau bertamu nggak punya etika sama makhluk yang nyata aja bisa nggak senang gitu kan. Iya, makanya kan dibilangin atat hulu qabla salam, janganlah engkau masuk sebelum mengucapkan salam. Itu kan nggak dijelasin. Hanya dalam ke rumah doang. Oke, iya kan, di situ penafsirannya nggak dijelasin kalau masuk ke rumah harus mengucapkan salam, enggak. Latat hulu qabla salam, janganlah engkau masuk sebelum salam. mengucapkan salam. Berarti kan masuk ini kan luas. Masuk kemana saja. Nah, salam ini bukan hanya sekedar ucapan assalamualaikum. Tapi salam ini bisa diartikan banyak. Bisa kata permisi. Punten, numpang. Iya. Makanya kan orang tua dulu kadang-kadang kan ngajarin permisi anak babi mau lewat, anak bagong mau lewat. Itu walaupun kiasan seperti bercanda, tapi memang itu etika. Tujuannya beretika. Tujuannya untuk ngajarin, kan memang orang tua kita dulu itu semua pakai bahasa kiasan. Iya betul. Jangan duduk di meja dari jual Cina. Iya. Itu kan betul bahasa nggak pantas duduk di meja. Meja itu bukan buat tempat duduk. Gitu, jangan duduk di pintu terlamar urung. Padahal bukan, orang mau lewat ribet. Iya. Gitu. Itu ada strategi orang dulu ya. Nah, nakut-nakutin gitu. Karena kan kalau dibilangin jangan duduk di pintu ribet, paling jawaban kita Bang lewat apa susahnya kan begitu. Dikasih hawa takut. Atau ditambah dengan nanti dilamar urung, akhirnya takut kita. Iya betul. Gitu. Jadi agak sedikit ancaman yang halus gitu Bang Guru ya. Gitu. Yang bisa dibilang pamali jatuhnya. Oke. Nah, sekarang kita ke pasar goib nih Bang Guru. Menurut Bang Guru nih yang udah banyak tahu lah pengalamannya ya. Maksud deskripsikan pasar goib itu apa sih Bang Guru? Jadi ketika mohon maaf ya. Saya juga soalnya punya pengalaman itu tuh. Ketika saya gimana ceritanya? Ini bukan saya bisa sih ya. Sebetulnya saya pernah mencoba gitu.
Ya karena emang alhamdulillah kita dikasih kelebihan sama Allah, bisa dapat turunan mungkin dari saya punya engkong ya. Dan ditambah saya juga seneng sama belajar sama ilmu-ilmu seperti itu, perjalanan saya. Itu saya pernah coba meditasi dan saya datang ke sana. Oke. Karena emang ya, saya dulu begini ya, orang penasaran. Saya pernah ngerasain puasa 40 hari. Saya pernah ngerasain berendam di kali sampai 9 Jumat di tempuran kali yang jadi satu. Oh iya. Bahkan saya sempat berendam di Kalimalang 40 malam. Di Kalimalang. Kalimalang. Ya? Iya, setiap jam 1 malam sampai jam 3 itu saya berendam. Ya karena saya orangnya penasaran. Ketika orang bisa, kenapa gua nggak bisa? Oke. Gitu, pengen selalu mencoba. Nah, ketika itu saya tuh tiba-tiba teringat dengan kejadian itu yang tahun 2005 itu. Saya coba waktu itu saya dalam keadaan jalanin puasa anggur. Puasa anggur. Puasa anggur. Pernah saya baru dengar ya. Jadi buka sama sahur makan anggur doang. Oke. Itu 3 hari 3 malam di dalam kamar, nggak boleh kena cahaya, nggak boleh keluar kamar kecuali kita wudhu ataupun buang air. Jadi nggak kena makanan minuman, anggur itu aja. Terus sampai segitunya saya jalanin. Iya. Ketika saya lagi di dalam kamar tuh, kebayang saya sama hal itu, kejadian waktu itu. Saya coba mikir gitu, mikir keras untuk ke arah sana. Itu kayak kita nyampe ke sana gitu. Dan benar di situ pasar ya, dengan kios-kios dari bambu, ada yang berdiri, ada yang di bawah digelar. Itu kayak warga umumnya gitu. Iya, cuman pakaian beda. Oh beda. Pakaian zaman dulu lah, kemben gitu. Di depan pas kita pintu masuk itu andong banyak parkir. Apa kendaraannya gitu, iya, kendaraannya jadi pakai andong. Ya semacam kayak transportasi dia kalau gitu, ada yang baru nyampe, ada yang baru pergi, ada yang masih diem situ. Supir andong yang ngipas-ngipas, pakai apa caping apa tuh? Iya, caping bambu gitu. Tuh saya rasain pas malam itu di kamar, saya nyampe, oh berarti ini yang disebut pasar goib. Cuman saya nggak punya keberanian otak saya untuk naik ke atas ke kawah putih aku ataupun ke Bunda Ratu. Baru di situ dari pasar goib saya langsung balikin gitu. Iya, rasanya memang energi takutnya itu luar biasa. Jadi sekarang walaupun ketika kita nggak di sana, ketika saya bercerita aja itu rasa takut itu ada. Termasuk sekarang? Termasuk sekarang. Jadi gimana ya? Kayak itu memancing energi takut lagi. Iya, pokoknya selalu datang ketika cerita itu ataupun bayangin hal itu, energi itu seakan-akan dia itu nggak pernah lepas dari kehidupan saya. Kalau ketika saya itu lagi ngomongin dia, itu masuk ya kayak judul. Bahkan ketika habis cerita itu hampir 2 minggu, rasa takut itu nggak hilang. Saya nggak berani duduk sini lama-lama. Ini berani Bang Guru nih ceritakan buat Timur Misteri berarti. Ya nggak masalah lah. Terima kasih banyak nih, luar biasa banget. Bang Guru nih udah mau nih, udah rela bercerita walaupun feedbacknya nih nggak bagus buat Bang Guru. Saya berterima kasih nih Bang Guru. Sama-sama. Oke, kira-kira itu aja Bang Guru ya yang dan itu dulu. juga yang saya mau tanyain. Mungkin buat teman-teman semua yang mau bertanya-tanya bisa tinggalin di kolom komentar, dan teman-teman juga bisa intip channelnya Bang Guru di SK Channel Saung Kerinduan, karena SK kan Saung Kerinduan Bang Guru ya. Iya. Nah karena di situ juga ada nih Bang Guru cerita dengan cerita yang sama di channel itu, dan yang dibilang tadi nih yang judulnya itu keganti ya Bang Guru ya. Channel thumbnail sama judulnya itu keganti dengan secara tiba-tiba. Tapi satu lagi nih saya tanyain, tapi itu ada maksud nggak sebenarnya antara Mbah sama Bunda itu? Kayaknya sih dia ngasih nanda. Oh ngasih nanda. Dia nggak mau dipanggil Mbah. Bukan nggak mau dipanggil Mbah. Kan kita tetap menyebut Bunda ya? kan gitu. Iya. Cuman ngasih tanda, ini gua ada. Oke. Gitu. Bisa aja. Kalau misalnya kita dari awal nulis Bunda nggak ada perubahan, ya mungkin biasa-biasa aja. Ini kok bisa berubah? Tambah ada yang berubah, Mbah,
kok bisa gitu. Berarti kan di sini konsepnya apa? Dia tuh ngasih tahu, gue tuh ada masih ngeliatin lu gitu kali ya. Oke. Sampai nonton sendiri channel itu Iya, benar. malam-malam. Nah, saya kasih arahan ini Bang Guru, ketika ada sesuatu kita harus seperti apa gitu kan. Saya izinnya kemana gitu maksudnya Bang Guru. Ya, gitu. Kalau ketika setiap kita izin itu kita baca Fatihah aja. Kalau misal kita masukin suatu tempat, ya Fatihah untuk yang ada gitu. Sohibul wilayah lah, tawasul gitu. Sohibul wilayah, tawasul. Ya, dan juga biasakan, makanya luar biasanya agama kita ngajarin setiap memulai sesuatu ya dengan ucapan Bismillah. Ya syukur-syukur ditambah dengan tawasul. Karena satu juga itu kan hadiah buat orang yang telah meninggal dan juga pahala buat kita yang membaca. Oke. Jadi nggak ada salahnya kan gitu. Iya, betul. Termasuk etika juga Bang Guru ya. Oke, Bang Guru, lagi-lagi saya berterima kasih banyak sama-sama. udah mau bercerita. Semoga banyak keberkahan lah dari cerita ini. Dan kita juga bisa ambil dari sisi positifnya Bang Guru ya. Amin. Oke, sebelum kita tutup nih Bang Guru, mungkin ada pesan-pesan nih buat teman-teman. Buat teman-teman Timur Misteri. Siap. Ya, tetap bukan berarti yang sering diomongin oleh Bang Ibnu, bukan niat buat nakut-nakutin. Ini lebih kepada waspada. Bahwasanya kita ini hidup berdampingan dengan makhluk astral, dan juga tentunya kita bersinggungan dengan dia. Ya, pertama jagalah akhlak kita, karena kita juga bagaimanapun kita punya cerita pengalaman, ya mungkin tetangga kita yang kesurupan, punya penyakit aneh segala macam. Ya kan kadang-kadang penyebabnya satu kesalahan kita. Makanya ada kalimat salamatul insan fi hifzi lisan. Keselamatan manusia itu tergantung lisannya. Ketika lisan kita nggak jaga sama manusia, manusia bisa sakit hati dan bisa melakukan hal yang tidak baik buat kita, baik secara nyata ataupun tidak nyata. Begitu juga dengan makhluk gaib. Makanya yang penting jaga lisan. Udah gitu aja. Oke, Bang Guru, terima kasih banyak. Nah, buat teman-teman semua, kiranya itu aja yang bisa gue sampaikan pada kesempatan hari ini. Kurang dan lebihnya, lagi-lagi gue mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Akhir kata, gue Ibnu Fitroz Siddiq dan Bang Guru Ustadz Jaka Sembung pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.